kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 April 2022 di dalam ibadah Jumat Agung. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam ibadah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah Jumat Agung sesi yang pertama ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32 bait 1 dan 2. Ibadah Jumat Agung ini, dan marilah ibadah ini kita mulai dan kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera serta cinta kasih Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai kebagian sesi yang pertama ini, ada sebuah puisi. Sini saya akan bacakan sebuah puisi. Tuhan, siapakah manusia sehingga Engkau menciptakannya? Sekujur tubuhmu penuh bilur-bilur duka. Teganya manusia bergelora lupa diri. Golgota menjadi saksi bisu. Sepoi-sepoi angin berwajah racun merasuki kalbu, merasuki rasa. Percikan darah, pertanda anti sukma. Tuhan,
mengikat tali kasutmu pun kami tak layak. Menatap puncak Kalvari, tiada tanya, tiada sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan pujian kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 169. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam rutinitas keseharian yang kami jalani, tidak jarang kami lupa untuk mengarahkan hidup kami kepadamu. Terlalu mudah bagi kami untuk tergoda oleh keinginan daging kami sendiri, sehingga arah hidup kami bergeser pada hal-hal yang menurut kami penting. Namun yang sering kali terjadi adalah saat kami mengikuti keinginan daging kami sendiri, kami tersesat, kami kehilangan arah, dan pada akhirnya mendorong kami untuk berputus asa menjalani kehidupan ini. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali menjadikan Engkau sebagai kambing hitam atas semua keadaan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang semakin menjauh dari-Mu dikala kami dalam keadaan suka dan duka. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali memakai nama-Mu hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali meragukan keberadaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini Tuhan, tolonglah kami, agar dalam setiap keadaan hidup kami senantiasa berserah kepada-Mu, kami senantiasa mensyukuri penyertaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 170. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia memberikan berita anugerah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita terima berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 35. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Allah Sorgawi, sebentar lagi jemaat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai dan memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Dengan tuntunan firman-Mu, kami bisa berjalan dengan benar di sepanjang hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, berikan kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar firman yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30, yang demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria,
istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Hosiana. Diberi judul Kematiannya Menghidupkan dan Mendamaikan. Kematiannya menghidupkan dan mendamaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada momen Jumat Agung hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan meresapi kembali akan makna dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita akan merenungkan dan meresapinya melalui 3 perkataan Yesus yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Dan biarlah dengan ketiga perkataan tadi, setiap kita akan bisa memaknai akan pengorbanan Yesus bagi kita. Adapun ketiga perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah yang pertama, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Yang kedua, "Aku haus." Yang ketiga, "Sudah selesai." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengupas satu persatu perkataan Yesus di atas kayu salib dan makna atau simbol yang terdapat dalam 3 perkataan tadi. Yang pertama adalah, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Perkataan ini dikatakan oleh Yesus di saat Yesus berada di atas kayu salib. Yesus memandang kepada ibu yang dikasihinya dan kepada murid-murid yang dikasihinya. Marilah kita membayangkan jika kita berada pada posisi sebagai ibu dan sebagai murid-murid yang dikasihi Yesus, yang pada waktu itu harus melihat anaknya yang tunggal dan guru yang dikasihinya harus menderita di atas kayu salib, menderita secara jasmani dan secara rohani, secara lahir dan secara batin. Kenapa kok di sini dikatakan menderita secara jasmani dan secara rohani? Karena seperti yang pernah kita baca dalam Alkitab, atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyaksikan video ketika Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib, tubuh Tuhan penuh dengan luka. Luka tikaman, luka pukulan, cabikan, bahkan mulai dari kepala sampai ujung kaki penuh dengan darah. Itu luka
luka secara jasmani. Sedangkan luka secara rohani, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus dicemooh, difitnah, dicaci, dimaki, bahkan diludahi. Itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Dan hari ini kita belajar memposisikan diri kita sebagai ibu dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus ketika kita melihat anak kita atau guru kita berada di atas kayu salib. Bagaimana rasanya? Apakah kita hancur? Apakah kita merasa takut? Apakah kita merasa bingung karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita merasa dendam? Atau kita merasa sedih? Dan lain sebagainya. Tentunya perasaan kita akan campur aduk, tidak karuan. Dan ketika itu, ketika perasaan murid dan ibu Tuhan Yesus dalam keadaan yang tidak karuan, Tuhan Yesus memandang kepada ibu dan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kesakitan dan derita yang luar biasa ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, ternyata Yesus tidak hanya memperhatikan tubuhnya yang kesakitan, namun Ia tetap mau peduli dan memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itulah Yesus mencoba menghidupkan kembali relasi persaudaraan antara ibunya dengan murid-muridnya. Yesus tahu bagaimana rasanya seorang ibu yang melihat anaknya yang dikasihinya harus menderita di atas kayu salib. Yesus juga tahu bagaimana beratnya duka yang dialami oleh seorang ibu ketika melihat anaknya menderita. Dan ini juga dirasakan oleh kita, para ibu-ibu yang ada di sini. Ketika anak kita sakit, hanya batuk, pilek, panas saja, kadangkala kita berkata, "Walah nduk, le, mending ibu bae sing lara daripada kowe sing lara." Demikian juga yang dirasakan oleh Ibu Yesus ketika itu. Luar biasa duka yang dialami oleh Ibu Yesus. Sebagai bentuk kepedulian Yesus, Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-murid yang dikasihinya. "Ibu, inilah anakmu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu," hendak mengajak kepada kita untuk merenungkan dan meresapi bahwa di dalam kehidupan manusia memang tidak ada yang tahu kapan datangnya kebahagiaan dan kesedihan, kapan datangnya berkat dan bencana, kapan datangnya laba dan rugi, kapan datangnya kelahiran dan kematian. Semua adalah misteri Tuhan. Namun ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan, seberat apapun itu, tetap pandanglah kepada salib. Karena pada saliblah ada kepedulian yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita sebagai bentuk kehidupan yang baru. Melalui salib, Yesus menyapa orang yang sedang hancur hati. Melalui salib, Yesus menyapa orang yang sedang kehilangan. Melalui salib, Yesus menyapa orang yang sedang berduka, yang sedang sedih, yang sedang merana, yang sedang galau, dan segala pergumulan yang dihadapi oleh kita.
kepeduliannya kepada kita sebagai wujud semangat agar kita kembali dapat semangat dalam menjalani hidup kita. Ketika itu Yesus juga menitipkan ibunya untuk dikasihi, untuk dihibur, untuk dijaga dan dilindungi pada orang yang dipercayainya. Tuhan sangat mempercayai murid-muridnya. Begitupun dengan kita. Teruslah memandang kepada salib, karena dari saliblah Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita saling mengasihi, kita saling menghibur, kita saling menguatkan, saling menolong, saling membantu kepada orang-orang yang sedang hancur hati, kepada orang-orang yang sedang kehilangan, yang sedang merasa kekecewaan, kesedihan, dan sebagainya. Simbol yang pertama adalah pengorbanan Yesus. Yesus adalah simbol kepedulian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan yang kedua adalah aku haus. Ada di Yohanes 19 ayat yang ke-18. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah maksud dari perkataan aku haus? Kepada siapakah Tuhan Yesus mengatakan ini? Apakah kepada Allahnya? Apakah kepada ibunya? Kepada murid-murid yang dikasihinya? Atau kepada orang-orang yang menyalibkan dia? Tidak ada jawaban yang pasti. Mengapa? Karena perkataan aku haus ini bukan sebuah permintaan, tapi itu adalah sebuah pernyataan. Secara fisik, Yesus mungkin saja, bukan mungkin, tapi pasti mengalami suatu kehausan yang luar biasa, mengalami kekeringan yang luar biasa. Karena Yesus harus memikul salib dalam perjalanan salib yang sangat panjang dengan tubuh yang penuh dengan luka. Bukanlah hal yang mudah ketika Yesus harus memikul salib yang sangat berat dengan tubuh yang penuh darah. Melalui perkataan ini, sebenarnya ia tidak sedang meminta minum. Perkataan ini adalah suatu pernyataan bahwa Yesus sungguh-sungguh merasa haus. Aku haus. Mengingatkan bahwa Yesus berada pada titik nol, pada titik nadir sebagai manusia. Melalui perkataan inilah Yesus ikut ambil bagian dalam penderitaan manusia yang paling rendah, yang paling nista. Tidak ada penderitaan serendah yang Tuhan Yesus alami. Menderita di atas kayu salib, penuh luka, dengan cemoohan, hinaan, dan sebagainya. Dari pernyataan inilah Yesus yang tersalib adalah Allah yang mau mengerti akan kesulitan hidup tiap manusia. Allah yang ikut merasakan setiap penderitaan yang dialami oleh manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan aku haus menggambarkan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Ia telah merasakan penderitaan yang sangat luar biasa sebagai manusia. Namun Tuhan Yesus tetap kuat menjalaninya. Kenapa? Karena ia tetap memfokuskan dirinya kepada Allah. Tuhan Yesus tetap mengarahkan hatinya kepada Allahnya. Dan dengan cara itulah Tuhan Yesus senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya.
Dan marilah kita juga belajar meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam pergumulan, arahkan hati kita kepada Allah. Tetap pandanglah salib Tuhan, karena ketika kita mengarahkan hati kita kepada Allah, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Simbol yang kedua adalah pengorbanan Yesus adalah simbol penyertaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan ketiga adalah perkataan yang diucapkan Yesus menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya, Tuhan Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Apakah maksud perkataan ini? Apakah Tuhan Yesus telah menyerah? Apakah Tuhan Yesus telah kalah? Apakah berarti semua sudah selesai? Ataukah ada makna yang lain? Apabila kita membandingkan perkataan Yesus di akhir hidupnya dengan perkataan orang lain di sekitar hidupnya, akan nampak perbedaannya. Salah satu contohnya adalah seorang tokoh yang bernama Sun Yat-sen. Sun Yat-sen di akhir hidupnya, menjelang kematiannya, mengatakan, "Kawan-kawan seperjuangan, revolusi Tiongkok belum selesai. Lanjutkanlah." Saat menjelang kematian, biasanya seseorang akan memikirkan hal-hal yang belum sempat diselesaikan semasa hidupnya, dan biasanya akan menyampaikannya kepada ahli warisnya. Namun perkataan Yesus menjelang kematiannya menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus sudah selesai adalah sebuah ungkapan kemenangan. Yesus menang atas maut. Yesus menang atas dosa-dosa manusia. Oleh sebab itulah perkataan ini menawarkan pengharapan yang baru bagi setiap kita yang adalah murid-muridnya. Bagi kita yang saat ini sedang meratapi kegagalan, sedang meratapi kesulitan hidup, kehilangan, penurunan kesehatan, pergumulan hidup, kehancuran, luka, dendam, dan lain sebagainya, ingatlah perkataan Yesus di atas kayu salib ini menawarkan pengharapan yang baru. Karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Kuasa maut telah dikalahkan. Kematian Tuhan Yesus telah mendamaikan dan telah menghidupkan relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Pengorbanan Yesus adalah simbol pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah momen bagi kita untuk kembali merenungkan dan meresapi cinta kasih Allah kepada setiap manusia, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kepada saya. Ia adalah Allah yang mau turun ke dunia karena cintanya kepada kita. Marilah kita merenungkan dan meresapi
ketiga perkataan Yesus di atas kayu salib dan maknanya sebagai simbol kepedulian, sebagai simbol penyertaan, dan sebagai simbol pengharapan. Selamat merenungkan dan meresapi makna Jumat Agung dan tiga perkataan Yesus di atas kayu salib. Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki saat teduh. Salibmu menyimpan 1001 misteri. Palang penghinaan itu kini menjadi suatu tanda kemenangan. Bait Allah pun turut terbelah. Tuhan, dikaulah Raja semesta alam, seruanmu mengubah waktu menjadi sejarah. Seruanmu mengubah waktu menjadi kenangan. Tuhan, dikaulah sang kala, dikaulah sang waktu. Tuhan, sengsaramu adalah tangisan sementara. Nodamu adalah sakit yang telah lampau. Hinamu adalah dengki yang mudah sirna. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan pengakuan iman rasul. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Saya hantarkan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Dengan penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang waktu yang telah kami lalui. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh Allah yang terus menyatakan kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami bersama dalam ibadah Jumat Agung ini menaikkan pujian kami, menaikkan rasa syukur kami, dan kami juga bersama-sama menyatakan kesetiaan kami di hadapan-Mu. Meskipun kasih setia kami belum sebanding dengan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Tuhan berkenan hadir bersama kami. Tuhan berkenan memberkati ibadah kami. Tuhan berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan yang kami lakukan. Dan biarlah kami juga bersukacita, kami boleh dikuatkan dan disegarkan kembali melalui ibadah Jumat Agung ini, melalui firman yang boleh kami dengar.
Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon berkat-Mu. Kami menaikkan syafaat kami ya Allah. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah seru dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu. Saat ini kami mengingat akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang terbaring sakit, mereka yang karena kondisi fisik lemah tidak dapat beribadah dalam gereja. Kami memohon belas kasih-Mu dan berkat-Mu bagi saudara kami, bagi orang tua kami yang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa, menjamah, memulihkan, dan menyegarkan, serta memberikan kesembuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Tuhan memberkati kami para orang tua. Tuhan juga memberkati kami anak-anak, cucu-cucu kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Berkati anak-anak kami yang sedang belajar, berkati mereka dalam belajar, supaya mereka boleh memperlengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan wawasan. Hikmat yang dari Engkau juga kami mohonkan, supaya kepandaian, kecerdasan, pengetahuan yang mereka miliki telah dibungkus dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi hidup mereka dan bagi orang-orang di sekeliling mereka. Berkati anak-anak kami yang menyiapkan diri untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Mari Tuhan, Engkau yang menilik mereka satu persatu, tuntun dan sertai dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan melindungi dimanapun mereka berdaya. Kami percaya Allah yang akan menopang mereka. Ya Allah, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati, limpahkan berkat-Mu ya Allah, curahkan rahmat-Mu untuk mereka, dan kami percaya Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan mereka, menuntun mereka dalam setiap perjalanan dan pergumulan hidup mereka, sehingga kasih Tuhan terus dirasakan, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan terus diterima, dan berkat pemeliharaan Tuhan juga boleh memenuhi hidup mereka. Bapa yang Maha Kasih, berkat-Mu juga kami mohon bagi kehidupan kami di Jemaat GKJ Grujugan, dalam setiap rancangan kegiatan, karya, dan pelayanan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat ini juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kehidupan bergereja kami, di dalam kami bersama-sama terus mewujudkan panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah, saling menopang, saling menjaga, saling menguatkan, saling menghibur. Dengan demikian ya Allah, gereja ini terus bertumbuh, gereja ini terus bergerak, terus melangkah dalam tuntunan Tuhan. Berkati majelis gereja, berkati komisi, tim, dan berkati seluruh jemaat, mulai dari anak-anak sampai dengan adiluswa. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan kehidupan kami bersama di tengah negeri ini, di tengah berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami boleh bersyukur ketika kami boleh merasakan kondisi kehidupan kami yang sedikit demi sedikit sudah semakin membaik. Ketika pandemi mulai mereda, kami boleh bersuka cita karena kehidupan kami setahap demi setahap dipulihkan. Kami percaya ini berkat pertolongan Tuhan. Namun kami juga mohon belas kasih-Mu agar kami menjaga diri kami dan kami tetap menjaga orang lain. Inilah seru dan doa kami pribadi lepas pribadi. Semua doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Penyerahan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 302. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, tapi Engkau mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri, taat, bahkan sampai mati. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang boleh kami peringati hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan, dan kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sama seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya bagi sesama, bagi manusia. Biarlah persembahan ini juga boleh berguna untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan undur dari tempat ini. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu boleh kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami, melewati setiap tantangan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan itu telah nyata ketika Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kasih-Mu melampaui sengsara, kasih-Mu melampaui noda, kasih-Mu melampaui dengki,
Kasih-Mu menembus segala perbedaan. Kasih-Mu mengubah konflik penuh damai. Tuhan, jika Engkau berkenan, mampukanlah kami. Tuhan, kami ingin meminta, sertai kami, berkati kami dalam derita-Mu, agar kelak kami pun ada bersama-Mu dalam kebangkitan-Mu. Tuhan, dikala Firdaus itu, bawalah kami ke Firdaus-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 183. Kita nyanyikan bait yang pertama. Marilah kita menggerakkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dia menjaga kita menghadapi pergumulan. Tuhan menemani kita di masa-masa sulit ini. Tuhan merangkul kita dalam kehangatan dan memperlengkapi kita dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk berita majelis pada pagi hari ini mengingatkan kembali yang pertama untuk ibadah Sabtu Sunyi hari Sabtu 16 April 2022 dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang kedua, untuk ibadah Minggu Paskah 17 April 2022 dilaksanakan hanya satu kali pukul 9 di IB, tempat di Gedung Anak, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarwanti. Pada ibadah Minggu Paskah ini juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kemudian yang ketiga, ibadah dan perayaan Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 5 sore, tempat di Gedung Anak. Mohon untuk anak-anak bisa menghadiri acara tersebut. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, berita majelis yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 408 bait yang